Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian di sana baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang kuasa. Seperti biasanya, kali ini saya akan membawa cerita tentang perang berlanjut di seluruh wilayah Palestina. Serangan udara Israel tewaskan 110 orang di Jabalia. Selamat mendengarkan. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan setidaknya 110 orang tewas dalam serangan udara Israel di wilayah Jabalia, Gaza Utara. Ketika pertempuran terus berlanjut di seluruh wilayah Palestina, 50 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terjebak di bawah reruntuhan ketika rumah di kamp pengungsi Jabalia dihantam. Video menunjukkan jenazah anak-anak kecil antri di pusat kesehatan. Pada Senin 18 Desember 2023 pagi, media Palestina mengutip Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas yang mengatakan bahwa sedikitnya 50 orang tewas ketika rumah keluarga Al-Bus dan Al-Bom dibom. Dia menambahkan bahwa jumlah korban tewas di wilayah Jabalia yang lebih luas sejak Minggu 17 Desember 2023 menjadi 110 orang. Jumlah lokal yang menggugah video di media sosial yang menunjukkan apa yang mereka katakan sebagai jenazah 9 anak di lantai Jabalia Medical Center. Salah satunya mengidentifikasi anak-anak tersebut sebagai anggota keluarga Albus dan Sulaiman. 20 hingga 30 orang lainnya dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan rumah yang hancur. Koresponden BBC di Gaza, Rusdi Abu Alof, yang saat ini berada di Istanbul, mengatakan verifikasi laporan dari wilayah utara sangat sulit karena masalah komunikasi dan akses. Namun kamp pengungsi Jabalia telah menjadi fokus operasi darat Israel selama beberapa minggu terakhir. Dan serangan udara semakin intensif sejak tank Israel dilaporkan menarik diri dari kamp tersebut 2 hari yang lalu. Militer Israel mengatakan pihaknya telah melakukan operasi terhadap infrastruktur teroris Hamas di Jabalia. Hal ini terjadi ketika Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) tiba di Tel Aviv untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Israel yang diharapkan fokus pada cara menurunkan intensitas pertempuran untuk melindungi warga sipil. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga diperkirakan akan melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang menyerukan penghentian permusuhan yang mendesak dan berkelanjut. Di tengah laporan diskusi mengenai potensi kesepakatan baru untuk menjamin pembebasan lebih banyak sandera Israel yang ditahan oleh Hamas. Gaza telah hancur akibat perang selama 10 minggu yang dipicu oleh serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kelompok bersenjata Hamas di Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober yang menewaskan setidaknya 1.200 orang sebagai besar dan sekitar 240 orang disandra. Sejak itu lebih dari 19.600 orang telah terbunuh di Gaza. Sekitar 70% di antaranya adalah perempuan dan anak. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, para saksi mata dan jurnalis lokal mengatakan rudal Israel menghantam sebuah blok rumah di kamp pengungsi Jabalia, tempat 3 keluarga tinggal pada Minggu 17 Desember hingga malam. Israel tolak bertanggung jawab atas kematian 2 wanita di komplek gereja Gaza. Militer Israel membantah bertanggung jawab atas kematian 2 wanita di komplek gereja Marok, keluarga Kudus di Gaza pada Sabtu 16 Desember 2023 dalam sebuah pernyataan terbaru pada Selasa 19 Desember 2023. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pihaknya menembak ke arah 3 orang yang mereka identifikasi sebagai pengintai Hamas di daerah yang sama di mana kedua wanita tersebut dilaporkan terbunuh.
Namun laporan menyebutkan bahwa kematian dua wanita tersebut tidak sesuai dengan kesimpulan dari tinjauan awal yang menemukan bahwa pasukan IDF menargetkan pengintaian di tempat pengintaian musuh. IDF mengatakan akan terus meninjau insiden tersebut. Seperti diberitakan CNN sebelumnya, Patriarkat Latin Yerusalem yang mengawasi gereja-gereja Katolik di Siprus, Yordania, Israel, Gaza dan wilayah Palestina melaporkan seorang penembak jitu militer Israel menembak dan membunuh seorang ibu dan anak perempuan yang berlindung di dalam gereja. Penembakan tersebut di gereja Paroka Keluarga Kudus di Gaza pada Sabtu 16 Desember 2023. Hal ini diungkapkan pernyataan dari Patriarkat Latin Yerusalem yang mengawasi gereja-gereja Katolik di Siprus, Yordania, Israel, Gaza, dan tepi barat. Pernyataan itu mengatakan bahwa mayoritas keluarga Kristen di Gaza telah mengungsi di Patrok tersebut sejak dimulainya perang. Kedua wanita tersebut yang digambarkan sebagai ibu dan anak perempuan sedang berjalan menuju biara, dan satu orang terbunuh ketika dia mencoba membawa yang lain ke tempat yang aman. Tak ada peringatan yang diberikan, tak ada pemberitahuan yang diberikan. Mereka ditembak dengan kejam dalam lingkungan paroki, di mana tidak ada pihak yang berperang. Lanjut pernyataan itu. Patriarkat Latin Yerusalem mengatakan bahwa tank pasukan pertahanan Israel juga menargetkan biara Suster Bunda Teresa yang menampung 54 penyandang disabilitas dan merupakan bagian dari komplek gereja. Generator di gedung tersebut yang merupakan satu-satunya sumber listrik saat ini dan sumber bahan-bahan bakarnya, panel surya dan tangki air telah hancur, dan roket IDF telah membuat biara tersebut tidak dapat dihuni kembali. Jihad Islam Palestina rilis video dua sandera di Gaza. Kelompok Jihad Islam Palestina (PIJ) terus merilis sebuah video yang memperlihatkan dua sandera yang ditahan di Gaza dan mendesak pemerintah Israel untuk terlibat dalam negosiasi untuk pembebasan mereka. Orang-orang tersebut yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Gadi Morse 79 dan Elat Katzir 47 diculik dari Kibbutz Nir Ozi pada 7 Oktober lalu dan muncul secara terpisah dalam dua klip. Mereka berdua memperingatkan bahwa pemboman Israel membahayakan nyawa mereka. Tawanan perang di Sandra dilindungi berdasarkan hukum humaniter internasional sehingga BBC tidak menyarankan rincian lengkap menteri yang mungkin direkam di bawah tekanan. Meskipun Hamas adalah kelompok bersenjata terbesar dan terkuat di Gaza, faksi Palestina lainnya seperti sayap bersenjata PIJ, Brigade Al-Quds, berpartisipasi dalam serangan 7 Oktober dan menyandra Israel. PIJ seperti Hamas dilarang sebagai organisasi teroris oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Sekitar 240 orang dibawa ke Gaza dalam serangan awal yang juga mengakibatkan sekitar 1.200 orang tewas di Israel. Itulah sebuah kutipan cerita tentang Israel tolak bertanggung jawab atas kematian dua wanita di komplek gereja Gaza. Nantikan di cerita-cerita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membacakan cerita-cerita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.